banyak tuh kegiatan yang bisa Mbak Winda ikutin, contohnya nih UKM, ya kan, unit kegiatan mahasiswa. Kalau enggak, Mbak Winda bisa di jalur akademisi dengan gimana sih caranya kita bisa kreatif. Ya kita mengembangkan yang namanya PKM. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UNES masih dalam spesial PPAK 2020. Masih bersama saya Winda Winata. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai mahasiswa dan juga keterampilan abad 21. Nah, hari ini ada narasumber spesial nih. Ada Duta UNES, ada Mas Faisal dan juga Mbak Sari. Selamat datang di podcast UNES. Halo Sobat UNES. Ya, nah boleh perkenalan dulu dari Mas Faisal mungkin? Oke, perkenalkan nama saya Faisal Aditya Bagaskara. Saya merupakan Duta UNES tahun 2018-2020. Baik, perkenalkan nama saya Sari Fitri, saya dari Duta UNES 2018 hingga 2020. Nah, jadi di UNES itu juga ada duta gitu. Nah, Iya. Duta ini sebenarnya di Universitas Negeri Semarang itu tugasnya itu sebenarnya ngapain sih? Untuk apa ada duta gitu? Ada tujuan tertentu nggak sih Mas gitu? Dari Mas Oke. Faisal dulu. Jadi kalau tujuan duta sendiri adalah kita sebagai mahasiswa representatif dari para mahasiswa UNES tentunya menjadi teladan bagi teman-teman mahasiswa dan juga kita juga menjadi penyalur antara mahasiswa kepada birokrat yang ada di UNES. Tentunya dengan beberapa pendapat-pendapat yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, kita juga bantu menyalurkan kepada birokrat. Sehingga kita tidak hanya sebagai representatif mahasiswa, tapi kita juga sebagai penyalur antara mahasiswa dengan birokrat. Kalau boleh tahu nih ke Mbak Sari nih, ini duta ini sebenarnya dipilih gitu atau apa ditunjuk atau dengan kayak pengen jadi duta UNES gitu? Sebenarnya gimana sih pemilihannya? Kalau pemilihan Duta UNES itu sebenarnya kan pertama itu ada yang namanya pemilihan jurusan, seperti kayak pemilihan putra putri jurusan itu memang ada beberapa kriteria. Nah itu nanti kalau sudah menang itu akan dilanjutkan ke duta fakultas. Kemudian duta fakultas itu nanti akan diambil juara 1 dan juara 2-nya. Kemudian nanti akan juara 1 dan juara 2-nya itu sudah menjadi keluarga besar Duta UNES. Wah, berarti emang benar-benar udah terpilih nih Iya, sebelumnya sudah dari terpilih. dari fakultas nanti maju lagi ke yang universitas gitu. Nah, dari Mas Faisal dan juga Mbak Sari pastinya pas udah jadi duta gitu ada sesuatu yang beda nih antara pas jadi mahasiswa belum jadi duta, pastinya udah ada kayak tanggung jawab lain gitu. Betul. Nah, itu ada perbedaannya nggak sih pas jadi mahasiswa tapi juga sekaligus duta gitu? Sebenarnya kerasa banget ya Mbak Sari ya, kalau kita bilang dalam hal apalagi kita sebagai mahasiswa waktu kita udah terpilih dan sebelum terpilih nih Mbak Winda. Ketika kita belum terpilih ya kita jadi mahasiswa pastinya misalkan nih kita punya sifat yang selengean atau kita suka bercanda banget. Mungkin kita bisa lebih jaga image, kalau enggak kita lebih jaga attitude kita kalau ada di kampus apalagi sekitarnya ya Mbak Sari. Dan terutama ketika kita merupakan salah satu representatif mahasiswa. Jadi kita harus sedikit agak jaga diri gitu ya. Gitu. Iya. Kalau dari Mas Sari mungkin ada perbedaan yang signifikan nggak sih? Karena jadi duta itu biasanya kan dilihat ya di mahasiswa lain itu seperti apa sih duta itu kayak gitu kan. Jadi kalau kita tuh ada yang namanya 3B biasanya brain behavior. Kalau dilihat kan mesti kalau ada duta itu harus berwawasan luas, kemudian pintar juga kecerdasannya gitu. Kalau behavior itu kan dilihatnya dari attitude kita, sopan santun, kemudian taat aturan kampus dan sebagainya itu kita dilihat sebagai contoh dan perwakilan mahasiswa gitu kan. Kemudian beauty itu ya kita dilihat rapi, kemudian tampil menarik seperti itu sih. Biasanya kan kita sebagai mahasiswa kan juga harus bisa membawakan diri di lingkungan kita gitu. Berarti emang harus memenuhi tersebut ya kalau pas kita udah jadi duta kayak bener-bener jaga diri, jaga diri biar nggak selewengan atau apa gitu. Nah, Betul. pastinya pas jadi duta ini ada kayak mungkin kayak keuntungan atau kemudahan yang diperoleh pas udah jadi duta gitu. Wah itu pasti banget sih Mbak Winda. Ya Mbak Sari ya. Apalagi kita rasakan kan kita sering banget yang namanya berpapasan langsung dengan para birokrat ketika kita mau mengurus surat, ketika kita mau mengurus KKN ataupun kegiatan akademisi kita gitu loh nantinya. Jadi ketika kita udah punya relasi dengan para birokrat itu akan lebih mudah Mbak Winda. Apalagi nih biasanya kita udah sering main ke fakultas itu kan ada yang namanya dekanat. Kalau di UNIF kita ada yang namanya rektorat. Nah kita sering ke sana pasti kita juga udah kenal tuh sama orang-orangnya. Nah jadi bakal lebih gampang banget lah kalau mengurus yang namanya kegiatan akademisi. Nah, pas kita udah jadi mahasiswa kita itu juga biasanya diperkenalkan biar kita punya keterampilan lain, keterampilan khusus dan juga
pastinya kita harus memperbaiki diri biar kita bisa serba bisa gitu memperbaiki. Ini mungkin sifatnya dulu masih yang kekanak-kanakan atau gimana, sedangkan kita sekarang udah masuk ke ranah universitas, mungkin harus memenuhi keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, berhubung sekarang ini udah era milenial gitu, kita dikenalkan dengan keterampilan abad 21. Nah, saya mau tanya nih ke Mbak Sari, kalau dari Mbak Sari sendiri itu keterampilan abad 21 itu definisinya sebenarnya apa gitu? Kalau definisi menurut saya keterampilan abad 21 itu sebenarnya kan di abad yang eranya udah digital banget nih, semua berkembang tuh dan pesat banget dari sisi teknologi dan sebagainya, apalagi revolusi industri 4.0 juga. Nah, kalau keterampilan apa sih yang harus dipunyai di abad 21 itu kan disebutnya seperti 4C ya, kreatif, collaboration, communication skill, dan juga critical thinking. Jadi itu sih yang harus dimiliki pada abad 21 ini, keterampilan yang harus dimiliki. Nah, kalau ada hubungannya sama mahasiswa nih, berarti pas udah jadi mahasiswa itu harus juga memiliki keterampilan kayak gitu. Nah, untuk beradaptasi atau biar kita terbiasa punya 4 itu kriteria, kira-kira ada kiat-kiatnya nggak sih kalau dari Mas Faisal? Nah, tadi kan ada banyak tuh Mas Ari ya, creativity, critical thinking, communication skills dan sebagainya. Nah, gimana sih cara melatihnya Mbak Winda? Nah, kalau kita melihat dari segi lingkungan yang ada di UNES gitu ya, terutama mahasiswa, banyak tuh kegiatan yang bisa Mbak Winda ikutin. Contohnya nih UKM, ya kan, unit kegiatan mahasiswa. Kalau enggak, Mbak Winda bisa di jalur akademisi dengan gimana sih caranya kita bisa kreatif. Ya, kita mengembangkan yang namanya PKM tuh, Pekan Kreativitas Mahasiswa, di mana teman-teman bisa melakukan eksperiensi atau mereka ingin meneliti sesuatu, kita bisa salurkan lewat situ. Nah, sebenarnya tinggal kita aja yang ingin menyalurkannya seperti apa. Dengan lingkungan mahasiswa, tentunya pasti banyak cara-cara yang bisa kita pakai untuk kita bisa meningkatkan kemampuan porsi tadi. Jadi juga biar kita terbiasa, kita bisa ikut kayak UKM atau mungkin biar meningkatkan kreativitas, nanti kita bisa terjun ke yang kayak PKM. Gitu. Nah, berhubung saya di sini bareng Duta nih, saya ingin tahu kira-kira kalau dari Mas Faisal dan juga Mbak Sari, itu apa sih yang ingin disampaikan ke Abinaya Muda Konservasi mengenai UNES itu? Ingin dikenalkan gitu ke Oke. Gimana nih Mbak Sari? Sebenarnya untuk Abinaya Muda Konservasi ini yang udah terpilih jadi mahasiswa baru UNES pastinya luar biasa ya. Dan perasaan bangganya pasti melekat pada diri mahasiswa. Terutama kita kalau lihat UNES salah satu universitas terfavorit SBMPTN di tahun 2020. Dan juga fasilitas-fasilitas yang UNES punya pun juga sangat memadai. Dan fakultasnya udah berakreditasi A, banyak sekali prodi yang udah akreditasi A, dan juga kita kalau lihat fasilitas yang dipunyai UNES ini banyak banget dasar ya. Nah, contohnya misalkan nih kita juga punya gelanggang olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan, ada juga kolam renang, ya kan, ada juga lapangan bola, lapangan tenis, banyak banget Mbak Wida. Jadi kalau misalkan kita lihat UNES ini untuk sebagai sebuah universitas itu sangat-sangat memadai dan bagus banget, cocok untuk para Abinaya Muda Konservasi untuk meningkatkan keterampilan. Jadi Mbak Sari mungkin ada kalau dari saya sendiri itu sebenarnya UNES itu kan kampus yang identik terkenal konservasinya ya. Jadi kita tuh memang dilatih untuk mencintai, merawat, dan mencintai lingkungan kita. Sebagaimana di UNES itu juga diterapkan sosial paperless, kemudian ada juga yang beberapa fasilitas yang seperti menanam pohon itu juga kita dilatih untuk mencintai lingkungan kita gitu kan. Jadi di UNES itu kalian bisa merasakan hal-hal yang sesuai dengan visinya, yaitu berkonservasi dan juga berwawasan internasional, berorientasi internasional. Di situ juga banyak tempat untuk mengembangkan prestasi kalian, baik di kancah nasional maupun internasional. Banyak fasilitas seperti kalau di ekonomi sendiri seperti saya di Fakultas Ekonomi itu ada juga yang piala investasi, kemudian kalau di hukum itu ada beberapa UKM yang mendukung untuk itu gitu kan. Jadi banyak sekali wadah untuk mengembangkan minat bakat kita, potensi baik akademik maupun akademik. Nah, boleh dong kasih semangat buat Sobat UNES khususnya Abinaya Muda Konservasi biar makin semangat nih nanti buat kuliah ke depannya. Wah, kalau semangat nih pokoknya buat para mahasiswa baru, silahkan buat diri kalian senyaman mungkin di sebuah situasi yang baru. Dan jangan lupa untuk selalu punya keinginan, selalu mengembangkan diri, jangan pernah untuk merasa cukup, selalu belajar, ikuti semua kegiatan yang kalian bisa dan yang kalian mau. Pokoknya selalu untuk berkembang dan berproses bersama di Universitas Negeri Semarang.
Kalau dari Mbak Sari nih, nyemangatin adik-adik ini. Ya, kalau bagian Mbak Arina yang muda konservasi ini dinikmati saja proses masuk gitu ya. Kita kan belajar untuk mendewasakan diri, mengembangkan diri lebih baik. Jadi apalagi di tengah COVID ini ya, pandemi ini, jadi banyak hal yang perlu kalian coba baru gitu kan. Jadi kalian perlu belajar dan nikmati saja prosesnya, dan ketika nanti menjadi mahasiswa juga semangat dan tetap namanya kita kuliah kan tujuan awal untuk pembelajaran kita gitu. Jadi untuk mengembangkan diri lebih baik itu faktor semangat itu kan penting banget sih. Jadi selamat datang di UNES. Terima kasih buat Mas Faisal dan juga Mbak Sari udah main ke podcast UNES nih. Jadi mungkin kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi, tapi dari kesempatan kali ini ya. Tapi makasih banget nih udah mampir di podcast UNES, dan pastinya semangat buat kalian, dan jangan lupa saksikan terus podcast UNES karena di selanjutnya akan ada episode yang menarik juga nih. Jadi sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.